Sering saya sampaikan bahwa Mhm. seolah-olah saya tidak bisa menerima, saya hanya menjadi penonton. Ini sudah terlihat ya foto Iya, siapa? ya Bapak Fauzi Wongsoyudo. Baik, kami minta Mas Kiai untuk menyebutkan apa yang Anda kagumi dari sosok beliau. Orangnya murah senyum. Mhm. Ya. Orangnya mungkin hangat ya. Oke. Dalam artian ketika bergaul dia bisa merangkul, Mhm, mhm. ya bisa nyaman ya. Paling Oke. tidak itu gambaran tentang beliau. Oh, Mas Kiai, apa yang ingin Anda sampaikan kepada sosok di foto ini? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PWI Sumeneb dan Anda masih di program PWI Talk on Stage. Mulai nalar kritis Anda dari sini bersama saya Wildan. Baik, Sobat PWI, pemilihan kepala daerah tentunya bukan hanya sekedar memilih sebuah nama, namun juga visi, misi, masa depan, dan kemajuan sebuah daerah. Maka sosok pemimpin yang berintegritas tentunya menjadi syarat utamanya. Tak heran jika calon bupati yang berlaga di Pilkada Sumeneb 2024 adalah mereka dengan visi yang besar dan mengklaim bahwa misinya dapat menuntaskan sejumlah permasalahan di Kabupaten Sumeneb. Namun apakah yang mereka bawa merupakan janji-janji yang bisa diwujudkan atau malah hanya rayuan belaka? Untuk itu PWI Talk on Stage kali ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat calon Bupati Sumeneb di Pilkada 2024. Dan pada episode kali ini kami telah menghadirkan calon Bupati Sumeneb nomor urut 1, Bapak Kiai Muhammad Ali Fikri. Selamat malam Bapak. Namun jangan khawatir Sobat PWI karena di episode selanjutnya kami juga tentunya akan menghadirkan calon Bupati Sumeneb nomor urut 2 yakni Bapak Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Baik, kita sapa terlebih dahulu kembali. Selamat malam Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agar terlihat lebih akrab, saya boleh ya manggilnya Mas Kiai seperti yang viral-viral itu Ya, loh di dengan media sosial. senang hati. Oke, Mas Kiai apa kabar? Baik-baik, kurang istirahat aja. Oh gitu, lagi sibuk-sibuknya ya akhir-akhir Ya, ini. ya, kurang Oke, istirahat. luar biasa. Oke, Sobat PWI, seperti yang kita ketahui bahwa Mas Kiai ini dikenal sebagai backgroundnya adalah pengasuh pondok pesantren begitu ya. Namun kita ingin mengulik nih Mas Kiai, apa sih yang sebenarnya tidak publik atau masyarakat tahu tentang sosok Mas Kiai? Mungkin bisa disampaikan kepada publik nih Mas Kiai. Satu sisi orang mengenal di pesantren itu lebih tertutup gitu ya. Betul. Namun tentunya setiap orang punya pengalaman pribadi dari berbagai bidang, termasuk saya sejak melangkahkan kaki untuk melanjutkan belajar di SLTA, itu saya sudah mulai mengenal dunia yang sedikit agak di luar sana. Jadi mengenal band misalnya di sana. Ya. Oh, band apa nih yang paling disukai nih Mas Kiai ini? Oh enggak, maksud saya merupakan musisi. Ya. Oh, dan ini sepertinya masyarakat jarang tahu ya? Dari tahun 1989, Wah. tua ya. Oh. Itu saya sudah jadi musisi. Tapi masih terlihat fresh kok Mas Kiai. Ya, itu mungkin yang tampak jadi dunia pesantren kok bisa ternyata seperti ini. Ya, itulah warna-warni kehidupan yang saya jalani. Terus dari pesantren itu saya mengenal musik, terus melanjutkan ke perguruan tinggi di Yogyakarta, semakin bermusik. Oke. Ya, dan ya itu kira-kira mungkin yang tidak banyak orang tahu. Oke, saat itu main alat musiknya bagian apa nih Mas Kiai ini? Saya di drum. Wah, luar biasa ya, siapa sangka sosok yang terlihat Ada nggak drum di sini? anteng gitu ya, kalem, ternyata ngedrum nih, drummer loh, luar biasa sekali ya Mas Kiai. Seandainya ada drum mungkin kita bisa coba nih ya.
Tadi di Wiraraja itu ada. Oh gitu, wah belum luar coba. biasa ya Mas Kiai. Nah itu tadi Sobat PWI mungkin sosok yang belum diketahui oleh banyak publik ya Mas Kiai tentang Mungkin. sosok Mas Kiai yang kalem rupanya adalah seorang drummer, luar biasa. Oke, kita mungkin masuk ke alasan Mas Kiai untuk maju lagi nih di Pilkada. Tapi sebelum ke situ, Wildan ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang ada di benak dan pikiran Mas Kiai ketika mendengar kata Sumenep. Sumenep indah dan kaya. Mhm. Itu yang ada dalam pikiran saya. Oke, mungkin bisa dijabarkan indah yang seperti apa dan kaya akan apa nih, Mas Iya, Kiai? kekayaan sumber daya alam mulai dari kita punya pegunungan sampai di lautan dan pulau-pulau. Dan dengannya kemudian otomatis kaya. Kalau ternyata kita masih termiskin ketiga di Jawa Timur, itu berarti ada persoalan. Oke, kita mungkin bisa jawab itu nanti ya Pak Kiai ya. Ya. Baik, itu tadi ya yang ada di benak Mas Kiai bahwa Sumenep adalah kaya dan Indah. indah ya Sumenep sebagai kota keris. Luar biasa, termasuk masyarakatnya juga ya pastinya ya Iya, Pak Kiai. ya, tradisi Oke. masyarakatnya yang original itu sebenarnya menggambarkan kesantunan, ya, menunjukkan ya bersinergi dan menyatu dengan alamnya yang indah dan kaya. Berarti agak sudah banyak yang terkontaminasi nih ya Pak Kiai. Diduga kuat begitu. Oke, diduga kuat seperti itu. Baik, kalau itu tadi tentang Sumenep, sekarang kita ingin kulik nih Sobat PWI. Alasan Mas Kiai kembali lagi maju di Pilkada 2024 kali ini. Karena kan kalau tidak salah di sebelumnya juga maju nggih 2020 sebagai wakil tapi ya. Ya. Untuk sekarang sebagai calon bupati nih, silahkan. Ya, begitulah karir dalam politik. Mhm. Jadi normal-normal saja. Jadi kalau awal menjajaki sebagai calon wakil bupati, saat ini kemudian dapatkan kesempatan untuk maju sebagai calon bupati. Ya, berdasar juga seperti dari keindahan dan kekayaan, utamanya kekayaan yang dimiliki Sumenep, dan bagaimana menjaga originalitas masyarakatnya agar tidak bisa ditahan laju perkembangan ke hal-hal yang negatif, dan bagaimana bisa lebih produktif. Itu sebenarnya yang menjadi semangat kami, semangat saya itu untuk maju di bursa calon bupati di Sumenep ini. Jadi sering saya sampaikan bahwa seolah-olah saya tidak bisa menerima, saya hanya menjadi penonton. 5 tahun ke depan jadi penonton dan tontonannya hanya itu saja. Seharusnya kita bisa berbuat lebih dari itu. Mungkin bisa dijelaskan laju perkembangan negatif ini yang seperti apa, Mas Kiai? Dari berbagai sisi ya, dari berbagai sisi, utamanya dari sisi budaya. Karena tidak hanya Sumenep, menurut saya jadi ancaman global bahwa bagaimana budaya tertentu kita adopsi, kita akomodir masuk di dalam benak kita dan pola hidup kita, dan kita tercerabut dari akar sejarah kita. Nah, saya melihat itu kan globalisasi itu jadi tantangan globalisasi. Hanya saja ada hal-hal yang perlu menurut saya negara itu hadir di dalamnya, bagaimana membentengi masyarakatnya. Ya kalau itu bisa mengarah ke hal-hal yang positif, misal bagaimana mengarahkan kaula muda untuk kegiatan yang positif, misalnya bagaimana lebih produktif dalam hal ekonomi, dalam hal kreativitas, dalam seni dan yang lain-lain, itu menurut saya sangat positif. Namun kemudian bagaimana benteng dan hadirnya negara menjaga adanya tradisi-tradisi lain dan menggeser originalitas atau kekhasan yang sudah diwariskan oleh sesepuh kita di Sumenep, kemudian mulai menggeser dan kita menjadi masyarakat yang ya bertransformasi cuma ke hal-hal yang negatif. Ya itu yang saya kira negara harus hadir di sana. Kalau menurut Mas Kiai sendiri untuk di Kabupaten Sumenep berapa persen pengaruh globalisasi itu sudah terjadi di sini? Saya kira saya tidak bisa mengatakan berapa persen. Cuma dengan begitu besarnya arus dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,
Kalau dulu kita kenal ada televisi, kemudian juga ada radio, terus sampai sekarang ada gadget yang punya akses yang lebih luas lagi. Itu menurut saya itu sudah tidak bisa dihindarkan. Hanya saja kan kita perlu mengajak masyarakat, ya, apalagi kalau negara ya, kalau sebagai pimpinan daerah, bagaimana sama seperti orang bagaimana memanfaatkan media sosial. Apakah untuk hal-hal yang negatif, untuk ya melakukan hal-hal yang negatif sekali lagi, kemudian bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Nah itu kan perlu diarahkan. Saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan dan negara hadir di sananya. Bagaimana memanfaatkan mulai dari jadi bagaimana media sosial untuk kegiatan produktif, jadi berniaga di sana, jualan di sana. Lebih dari itu menyiapkan apa yang harusnya dijual. Jadi yang hal-hal yang merupakan pikiran-pikiran, kreativitas itu kan menurut saya sangat potensial untuk difasilitasi, dan sehingga generasi muda kita itu bisa memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya. Oke, artinya pemerintah harus hadir untuk mengakomodir itu, tapi ke arah yang positif seperti ya, itu. Iya, Oke, iya. Baik, luar biasa. Tapi ini seperti yang kita tahu bahwa Mas Kiai backgroundnya berangkat dari pondok pesantren dan juga tokoh agama. Iya. Lalu bagaimana Anda meyakinkan masyarakat bahwa jika nantinya terpilih atau mengemban jabatan sebagai bupati, ini tidak hanya akan menguntungkan salah satu kelompok saja, namun juga kepada keseluruhan masyarakat di Kabupaten Sumeneb, Mas Kiai? Ya, di pesantren itu kan juga diajarkan gambaran atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin itu juga diajarkan. Bagaimana mereka bisa harus sidik, amanah, tabligh, khotonah. Jadi kalau kita misalnya bahas di amanah saja, maka dia sudah mewakili seperti apa yang ditanyakan tersebut. Jadi amanah itu kan berarti diberikan kepercayaan. Dan kalau tidak ingin disebut sebagai khianat, ya maka harus menjalankan sebaik-baiknya, berkeadilan. Karenanya visi kami itu adalah masyarakat yang adil makmur untuk semuanya. Baik masyarakat kepulauan, masyarakat di daratan itu sama semuanya. Jadi adil makmur untuk semuanya, itu visi kami. Akhirnya pertanyaan itu berlanjut pada seperti apa cara Anda nantinya untuk menjaga kerukunan umat beragama ataupun masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Karena kita tahu ya, masyarakat di Kabupaten Sumeneb ini cukup kompleks dengan beragam suku dan juga agama. Seperti apa Mas Kiai? Saya kira tidak ada masalah ya. Jadi apa tuh alasan kemudian kita mendiskriminasi kelompok-kelompok keyakinan yang lain? Itu kan kok tidak pernah terbersih dalam pikiran saya. Ya, artinya semuanya harus diayomi. Jadi berbagai elemen masyarakat dengan berbagai ciri khasnya, yang baik yang given atau yang tidak. Jadi itu memang semuanya kan bagaimana negara hadir, adil, makmur untuk semuanya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya. Anda bisa menggaransi itu berarti Mas Kiai? Menggaransi bahwa tidak akan berpihak pada justru saya kemudian salah satu kelompok kok gitu. bisa jadi pertanyaannya kayak gini, ini gimana ini? Luar biasa. Tapi Anda memandang bahwa kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumeneb ini sejauh ini seperti apa, Mas Kiai? Saya kira baik, baik ya. Dan itu harus terus dirawat. Ya bahkan dengan agama yang lain, saya kira tidak ada persoalan. Kemudian dengan ya sesama Islam, tapi dengan penganut madhab yang lain juga saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Jadi selagi kita terus rawat, saya kira itu cukup baik iklimnya. Oke, luar biasa. Kita tadi menyimak juga ya Sobat PWI dari Mas Kiai bahwa salah satu alasan beliau mantap untuk maju kembali di Pilkada adalah tidak ingin hanya jadi penonton. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah modal apa yang dimiliki oleh Mas Kiai ini sehingga mantap mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin atau orang nomor 1 di Kabupaten Sumeneb. Tentunya selain ongkos politik atau uang ini, Mas Kiai. Jadi kan kemana-mana
saya itu hanya menawarkan gagasan, tidak janji-janji. Oke. Ya, kalau janji itu al-wa'du dainun. Jadi janji itu hutang. Jadi maka bisa ditagih oleh masyarakat. Oke. Tetapi dengan mengetahui gagasan, ya bahwa saya punya gagasan seperti itu, ya biarkan masyarakat yang berikan penilaian. Kalau dia jadi, oh nanti seperti itu, wawasannya seperti itu, gagasannya seperti itu. Menurut saya itu jauh lebih elegan ya, bagi masyarakat tertentu. Oke. Masyarakat yang lain mungkin ada yang senang dengan janji-janji, walaupun terus dibohongi, terus senang lagi. Oh, begitu ya, luar jadi biasa. cukup sampaikan gagasan aja. Berarti modalnya adalah gagasan nih. Iya, saya kira gagasan aja. Dan yang pertama bahwa dan hal yang penting yang lain menurut saya adalah ya goodwill ya gitu ya. Ada kehendak baik bagaimana ketika memegang policy itu benar-benar amanah gitu. Ya, jadi itu aja. Jadi bagaimana kita ya berkaca terhadap diri sendiri. Kalau saya diberikan kepercayaan, diberikan amanah jadi bupati, itu apakah saya untuk memperkaya diri ataukah saya untuk korup dan yang lain? Itu saya ya keyakinan saya kan sudah menurut saya sudah selesai itu. Dalam artian bahwa ya korup itu kan mencuri gitu ya. Mencuri itu membahayakan di dunia sampai akhirat itu. Tidak boleh dilakukan itu. Rugi orang yang kayak gitu itu. Apalagi belum berkesempatan bertobat. Jadi siapapun yang biasa mencuri ya, mencuri itu segera tobat aja. Ini dalam artian mencuri koruptor nih kayaknya nih Mas. Iya, koruptor itu kan istilah kayak keren gitu ya, koruptor. Ya maleng gitu ya sebenarnya, sama aja maleng. Oke. Tapi sejauh ini dukungan dari orang-orang terdekat untuk Mas Kiai maju lagi di Pilkada sangat besar, atau mungkin ada nih yang kayak udah dong jangan maju lagi, atau seperti apa nih Mas Kiai? Bisa disaksikan sendiri bagaimana di lingkungan keluarga saya itu sudah lebih solid, jauh lebih solid dibandingkan yang 2020. Dan menaruh harap besar. Kemudian dukungan dari masyarakat, berbagai elemen masyarakat juga semakin. Jadi saya sosialisasi ta'aruf kemana-mana, memperkenalkan diri, menyampaikan gagasan kemana-mana, yang menyiapkan panggungnya itu adalah masyarakat. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu. Baik. Jadi memang agak aneh pilkada kali ini. Oh, anehnya karena masyarakat sudah menyediakan semuanya untuk Mas Kiai. Iya, gitu bukan ya? paslon yang ngeluarin itu berapa biayanya. Enggak kayak gitu. Jadi mereka sudah saya tinggal datang, pulang gitu. Luar biasa sekali ya. Yang luar biasa masyarakat Sumeneb yang luar biasa. Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk masyarakat Sumeneb boleh ya, para penonton di Cafe Rasa.org. Baik, terima kasih. Nah, Sobat PWI, ini kemarin kalau dari yang saya ketahui, pencalonan Mas Kiai untuk akhirnya bisa duduk sebagai paslon nih bersama Kak Yunis, ini cukup penuh dengan lika-liku yang luar biasa, penuh drama lah ya istilahnya. Mas Kiai, ke pertanyaan yang tadi, bisakah diceritakan bagaimana drama-drama atau lika-liku yang terjadi selama awal Anda mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Sumeneb di Pilkada kali ini? Iya, saya melihat bahwa pada umumnya atau lumrahnya, kaprahnya, orang mau maju di Pilkada itu harus punya modal finansial yang kuat. Itu ya betul. Kemudian setelah kemudian teman-teman di partai saya akhirnya memilih mengajukan saya untuk maju di dalam Pilkada ini, ya itu jadi awal bahwa saya sudah masuk di gelanggang. Namun demikian perjuangan itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Ya karena satu sisi juga bahwa secara finansial kami itu tidak cukup kuat. Ya, jadi katanya karenanya kemudian ada banyak pihak termasuk yang ya punya wewenang bagaimana memberikan saya rekomendasi untuk maju. Itu juga kan khawatir ya. Soalnya yang kompetitor kami itu bukan kaleng-kaleng gitu, dalam hal finansial. Tapi begitulah ya keadaannya, ternyata Tuhan menghendaki lain dan semuanya berubah. Artinya aturan yang semula bahwa P3 yang hanya punya 6 kursi harus berkoalisi, dan kami coba yang terakhir itu dengan Nasdem yang 5 kursi, ada 11 kursi, bisa udah ini, cuma karena terlalu akhir, artinya di last minute kami akhirnya Nasdem juga harus ya meninggalkan kami bergabung ke sana gitu ya. Ya cuma kenyataan bahwa
MK 60 itu kemudian itu memberikan peluang bagi kami untuk maju di pilkada ini, dan antusiasnya masyarakat itu kemudian berwujud nyata bahwa ya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa saya disediakan fasilitas di mediasi, fasilitasi oleh masyarakat untuk melakukan kampanye-kampanye tanpa saya harus mengeluarkan modal finansial. Tapi menurut Mas Kiai sendiri tantangan paling berat yang harus dilalui bahkan hanya ketika untuk menjadi seorang calon bupati saja itu apa? Ya kepercayaan dari pemegang kebijakan. Jadi kan tiketnya kan hanya satu ya. Sebenarnya cuma tanda tangan, beberapa lembar aja tanda tangan itu aja sebenarnya. Konon itu katanya mahal harganya. Tapi sebenarnya mahal atau tidak nih yang kemarin nih yang Mas Kiai ini? Ya enggak perlu saya ceritakan. Jadi yang penting saya udah dapatkan itu gitu ya. Udah ada ya. Ya sebenarnya cuma selembar ini ada tanda tangannya, itu aja sih sebenarnya. Sempat terbersit pesimiskah saat akhirnya dari pusat pun sepertinya ragu untuk memberikan rekomendasi tersebut, Mas Kiai? Pesimis tidak, tapi lelah ya. Jadi karena saya percaya bahwa yang penting saya berikhtiar. Jadi sampai di mana saya saya nanti terhenti langkah saya, yang penting terus membawa semangat ikhtiar untuk perbaikan, untuk menyumbangkan kemaslahatan bagi Sumeneb, itu aja. Setelah itu mungkin ada faktor dari eksternal partai yang menurut Mas Kiai ini menjadi tantangan yang besar juga bagi pencalonan jenengan. Eksternal partai maksudnya, Mbak? Di luar, kalau tadi kan tantangan terbesarnya adalah dari kepercayaan yang memberikan mandat. Mungkin dari masyarakat atau seperti apa nih, Mas Kiai? Saya kira, saya duga-duga ya, Mbak ya. Boleh. Masyarakat ingin perubahan sebenarnya. Iya, karena melihat tadi bahwa Sumeneb ini indah, Sumeneb ini kaya, itu sebenarnya harus benar-benar muncul. Nah, cuma kok nggak kaya-kaya, kok nggak indah-indah gitu. Jadi saya yakin seperti itu. Jadi kalau misalnya semua pihak dari penyelenggara dan semua yang terlibat di dalam pilkada ini bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, amanah, jujur seperti itu, saya kira saya menang, Mbak. Luar biasa ya. Tapi Mas Kiai, sebelum itu ya kita tidak bisa memungkiri juga ya kalau tadi Mas Kiai bilang kok nggak indah-indah ya sepertinya Sumeneb ini. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, mungkin seperti banyaknya geliat UMKM dan pariwisata. Ini seperti apa Anda menilainya, Mas Kiai? Geliat UMKM ya? Iya. Ya, yang saya lihat itu geliat UMKM itu lebih banyak di kota, Mbak. Jadi berbagai festival, kalender event itu kan banyak ramai di kota aja. Mungkin punya maksud bagaimana itu menyerap ya pasar ya gitu ya bagi UMKM. UMKM kita itu kan banyak kuliner aja, Mbak ya. Banyak bergerak di kuliner aja. Nah, itu bagaimana sebenarnya UMKM itu negara hadir dan menarik hilirisasi atau apalah istilahnya sampai ke tingkat kecamatan, tingkat desa gitu, Mbak. Jadi baru kemudian ekonomi bertumbuh. Jadi kalau disebutkan bahwa di Sumeneb ini tingkat kemiskinan sudah mulai mulai semakin membaik dalam artian sudah bisa terselesaikan, terjawab dengan baik. Itu kan faktornya perlu kita tinjau secara tepat. Itu memang karena peran negara yang hadir di sana, atau karena masyarakat yang banyak merantau dan kemudian dia menjadi sejahtera dan bahkan bisa menyumbangkan perbaikan ekonomi di keluarganya yang ada di Sumeneb. Ya jangan-jangan itu juga, Mbak. Konon kabarnya ada kurang lebih 70.000 masyarakat Sumeneb itu yang merantau keluar. Ya artinya dia itu sudah mulai tidak percaya bahwa Sumeneb ini menjanjikan gitu ya. Apakah tanahnya atau iklimnya, pasarnya itu tidak menjanjikan sehingga mereka merantau keluar. Artinya harus dilihat juga dari berbagai faktor ya, tidak hanya baik itu UMKM maupun pariwisata seperti itu, Mas Kiai. Iya. Pariwisata juga ketika kita lihat ya, kemarin saya dapatkan cerita yang agak sumbang yang saya dengar itu, ada beberapa keluarga pondok pesantren di Jawa Timur juga, di Jawa, di Jombang lah gitu saya ceritakan. Itu hadir ke
hadir gathering ya Mbak ya ke pulau kita, Oke. ke Pulau Gili Labak ya. Dan ternyata testimoninya itu mengecewakan Mbak. Oh kok cuma kayak gini gitu. Jadi sebagai orang Sumeneb saya kan kecewa juga gitu ya Mbak. Iya kecewa juga. Seharusnya kita kan layani mereka, kita juga banggakan Giliang. Tapi bagaimana kira-kira testimoni orang setelah sampai di Giliang? Itu perlu kita tahu, perlu kita rekam. Ya, saya menduga kok mereka banyak yang tidak puas gitu. Jadi saya sendiri ketika Giliang itu juga merasakan keanehan lah gitu ya. Jadi yang disebut oksigen terbaik kedua di dunia ini, kemudian bagaimana kemudian di mana titik oksigennya ini? Ya di sana. Bagaimana saya mengambil manfaat dari oksigennya? Itu tidak tahu, tidak ada jawaban. Apakah saya harus duduk di tempat itu selama sebulan penuh misalnya, atau harus gimana saya terapi itu? Jadi ya udah di sana titik oksigen. Apa yang saya rasakan? Yang saya tidak merasakan apa-apa gitu ya. Nah itu kan perlu benar-benar bisa dijual. Ya paling tidak kan apa sebenarnya oksigen terbaik itu, yang disebut oksigen terbaik itu apa? Ada datanya, ada mungkin sensornya. Ini oksigen di sini seperti ini, di kota seperti apa, di pelabuhan, di Tungkek, di Kaliangat seperti apa, sehingga orang tahu perbedaannya. Angka di sini sekian, nanti sampai di sana sekian. Dan ini bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari oksigen yang terbaik. Jadi terapinya harus bagaimana? Itu kok saya masih belum melihat dikembangkan potensi itu sampai ke tingkat yang seperti yang saya ceritakan ini. Dan nanti itu akan dilakukan ketika Anda diberikan amanah atau kesempatan mungkin nantinya. Kalau memang kita berkomitmen untuk membangkitkan pariwisata, salah satu di antaranya wisata kesehatan di sana, yaitu harus dilakukan, Mbak. Baik. Luar biasa sekali ya. Mas Kiai, kita kembali menyinggung terkait korupsi tadi ya, yang sempat disinggung oleh Mas Kiai bahwa itu adalah pencuri nih, cuman bahasa kerennya aja koruptor. Nah, Mas Kiai, hal apa yang mungkin upaya secara nyata yang akan Anda lakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Anda tidak akan melakukan KKN jika nantinya Anda terpilih sebagai Bupati Sumeneb? Yang pertama bahwa orang tahu sudah bahwa background saya dari pesantren ya. Walaupun ya itu pun tidak menjamin 100%. Betul. Baru saja saya mau bilang itu Mas Kiai. Orang juga bisa melihat rekam jejak saya gitu ya. Kalau kemarin ada yang meteng-teng gitu ya, mengatakan bahwa apa pengalaman Kiai Fikri gitu. Siapa ya namanya itu ya. Jadi ya itu sebenarnya saya kira dia itu tahu jawabannya, atau mungkin kesalahan logika juga sebenarnya mereka tahu. Jadi kalau dia menuntut saya apa pengalaman saya, apa sepak terjang saya yang selama ini saya lakukan, dan itu dikaitkan dengan bupati, ya saya tidak pernah jadi bupati kan gitu ya. Jadi kalau menuntut bahwa saya apa kiprah saya, pengalaman saya memimpin pemerintah Sumeneb, ya tentunya tidak ada. Ya jadi jadikan saya dulu bupati, baru nanti dinilai gitu ya. Jadi agak aneh juga itu pertanyaannya itu. Ya, gimana tadi Mbak? Apa yang akan Anda lakukan atau upaya? Korupsi ya? Iya betul, KKN lebih tepatnya nantinya. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa itu membahayakan. Ini keyakinan saya Mbak sekali. Orang punya iman itu kan begitu Mbak ya, yakin ya. Walaupun tidak pernah kita sampai rekreasi ke surga ke neraka kan tidak pernah Mbak ya. Hanya karena iman gitu ya. Jadi itu membahayakan di dunia sampai akhirat. Ya, kan itu. Jadi itu sebagai pimpinan daerah, menurut saya bupati itu bertanggung jawab Bas kepada semua anak buahnya, mulai dari kepala UPD, ketua UPD, dan semuanya sampai di tingkat kecamatan, itu harus bertanggung jawab. Bagaimana menjamin bahwa anak buahnya semuanya itu tidak mencuri gitu ya. Upaya nyatanya nih mungkin nantinya akan ada sistem atau aturan-aturan lain yang mengikat yang terbaru, karena seperti yang kita tahu ya, korupsi ini cukup sulit atau alot untuk ditangani nih Mas Kiai. Iya kan ada aparatur penegak hukum ya. Jadi kita punya kepolisian, punya kejaksaan. Di sana juga ada KPK. Ya. Jadi kira-kira kan kalau menurut saya sih sebenarnya motif yang perlu diketahui sebenarnya motif korupsi itu karena apa? Apakah memang semata-mata karena memang dia membutuhkan
tambahan atau ketidakpuasan atau karena rakus atau apa, Oke. atau karena dia selalu mendapatkan peluang. Nah, saya menduga bahwa karena selalu mendapatkan peluang itu ya yang saya tangkap, bahwa sehingga mereka melakukan korupsi. Korupsi ini ya mengambil hak orang, hak rakyat diambil, mengurangi kualitas, itu juga korupsi, Mbak. Mengalihkan harusnya bantuan itu diserahkan kepada masyarakat A tapi kemudian diserahkan ke masyarakat B, itu sama saja dengan mencuri menurut saya itu. Oke, itu menjawab untuk yang korupsi. Untuk yang nepotisme nih mungkin Mas Kiai. Seperti apa Anda meyakinkan masyarakat bahwa ketika Anda duduk di kursi bupati nantinya Anda tidak akan melakukan nepotisme? Ya, dalam gambaran saya tetap kalau agar kinerja pemerintahan ini lebih baik, lebih progresif ke depan, itu kan harusnya punya skala prioritas bahwa orang-orang yang berkompeten itulah yang ditempatkan. Jadi bukan berarti kalau seandainya saya punya saudara gitu ya, punya saudara berkompeten di bidang apa, ya mungkin itu bisa kita ajak bekerja sama membangun Sumeneb gitu ya. Kalau memang berkompeten, kalau tidak ya jangan gitu ya, cari yang lain yang lebih berkompeten. Demikian juga semua kepala UPD menurut saya harus dijaring dengan cara ya seperti itu. Artinya kan konon kabarnya ya, ya biasanya kan hanya karena kekuatan uang saja mereka menjadi pembantu bupati gitu ya. Kabar dari mana nih Mas Kiai mungkin? Tidak tahu lah, banyak yang cerita. Banyak yang cerita bahwa kalau menjadi kabak ini harus 200 juta, kalau menjadi kepala dinas harus 500 juta. Kabarnya sih seperti itu ya. Kabarnya ya. Mudah-mudahan aja nggak benar ya. Iya, kabarnya seperti itu. Nah, itu bagaimana komitmen itu bupati harus berkomitmen bahwa itu untuk kepentingan kinerja yang baik itu harus dihapus seperti itu. Jadi tinggal diuji sebaik-baiknya bagaimana orang itu punya kapasitas untuk menduduki jabatannya. Profesional ya, dari pengalaman pendidikannya dan yang lain-lain itu mereka bisa ditempatkan. Bukan karena kekuatan kekuatan sogok lah kan. Sogok. Oke, luar biasa ya jawaban dari Mas Kiai. Dan semoga Sobat PWI itu juga bisa menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini bergeliat dalam pikiran Anda. Oke, Mas Kiai, kita punya sedikit game di sini. Saya punya gambar sosok tokoh, salah satu tokoh di Kabupaten Sumeneb. Nah, saya perlihatkan dulu kepada audiens yang ada di rasa. Sudah terlihat ya, ini foto siapa ya? Sudah terlihat ya? Sudah bisa dilihat? Silakan untuk di kamera juga sudah terlihat. Mas Kiai, ini sudah terlihat ya foto siapa? Ya, Bapak Fauzi Wongsoyudo. Baik, kami minta Mas Kiai untuk menyebutkan apa yang Anda kagumi dari sosok beliau. Orangnya murah senyum. Ya. Orangnya mungkin hangat ya. Dalam artian ketika bergaul dia bisa merangkul, ya bisa nyaman ya. Paling tidak itu gambaran tentang beliau. Kalau toh kita melihat ada dari kebijakan beliau yang tidak memuaskan gitu ya. Ya bisa jadi karena dipengaruhi lingkungannya yang kurang baik. Seperti itu ya. Mas Kiai, apa yang ingin Anda sampaikan kepada sosok di foto ini mungkin? Gimana? Hadir ya. Pesannya ya saya kira giliran saya lah yang harus memimpin Sumeneb. Luar biasa. Semoga pesannya tersampaikan ya kepada beliau. Luar biasa. Nah, itu tadi gamesnya, penilaian dari Mas Kiai untuk sosok calon Bupati Sumeneb nomor urut 2 Bapak Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Baik, selanjutnya adalah untuk tagline dari Mas Kiai sendiri itu adalah Sumeneb bermanfaat ya, betul. Apa yang Anda tawarkan, Anda dan wakil Anda tawarkan di Sumeneb bermanfaat ini, dan perbedaannya apa sih dengan Bismillah melayani, Mas Kiai? Saya melihat ini kan menjadi jawaban untuk tidak mengatakan antitesa atau apa ya. Jadi paling tidak itu tawaran gagasan bahwa Sumeneb ini sebenarnya punya potensi yang besar dan itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, kemaslahatan masyarakatnya sebaik-baiknya.
Ya, sementara Bismillah melayani menurut saya itu baik jargonnya itu. Oke. Ya, Bismillah melayani. Apalagi Bismillah ya, ada lafzul jalalahnya itu, ada nama Tuhan kan di sana ya, Bismillah melayani. Oke. Ya harusnya baik, jadi ya, harusnya memuaskan ya. Kalau ternyata tidak, nah itu ada lingkungan yang kurang baik mungkin. Oke, oke, luar biasa. Itu tadi perbedaan dari Sumeneb bermanfaat dan juga Bismillah melayani. Iya, iya. Ini berangkat mungkin apa yang melatar belakangi akhirnya terpilih tagline Sumeneb bermanfaat, Mas Kiai? Selain kekayaan Sumeneb yang harus dimanfaatkan itu tadi. Ya, kami kan sudah melakukan survei. Ya. Oke. Kami tahu kelemahan kami di mana, kami tahu potensi isu-isu yang dikehendaki masyarakat, yang menjadi minat masyarakat itu kami sudah tahu. Dan potensi, ada banyak data yang bisa kita pelajari tentang potensi Sumeneb. Oke. Dan bagaimana pengelola Sumeneb. Ya. Jadi karenanya kemudian itulah yang kemudian memunculkan ya, Sumeneb bermanfaat. Ya. Jadi ada potensi yang harus diselamatkan, ada potensi yang harus terus digali untuk kemaslahatan Sumeneb, untuk kesejahteraan mungkin dari masyarakatnya, untuk kemaslahatan dalam artian juga bahwa bagaimana hal-hal yang buruk ya, itu bisa dijauhkan dari masyarakat Sumeneb, utamanya dalam hal akidah ya, dalam hal keimanan kita. Jangan sampai dibiarkan, justru jangan sampai dipromosikan, menjurumuskan anak muda ke hal-hal yang mungkin secara nalurinya mungkin menyenangkan, tapi ternyata itu sebenarnya menjerumuskan gitu ya. Oke, ngomong-ngomong masalah itu sepertinya Anda juga sedikit menyinggung terkait hiburan malam nih. Kemarin sempat ramai nih Mas Kiai di potongan-potongan video TikTok. Pernyataan Mas Kiai tentang hiburan malam dan kepulauan. Ini seperti apa Anda menanggapi hal itu? Oh iya, ada yang potongan video itu ketika itu saya berbicara di Stainas di Gapura ya. Sebenarnya yang diundang itu temanya masalah kemiskinan, yang diundang semua paslon. Cuma saya sekali lagi saya sendirian lagi gitu ya. Sudah ketiga kali saya sendiri. Ketika itu saya menyampaikan ya beberapa hiburan ya, mungkin memang disenangi kaula muda. Tapi kan menurut saya ada yang menjerumuskan. Ya. Suatu saat kemarin kalau tidak keliru itu tanggal malam 1 Juni ya, yang konon kabarnya itu juga merupakan bulan Soekarno ya, bulan Soekarno. Nah itu kemudian ada konser DJ di tempat yang terbuka, dan itu menurut saya itu bukan ciri khas atau bukan warna asli Sumeneb ya. Nah itu menurut saya yang seandainya kalau memang kita mau dalam tanda kutip mau memaksa ya, memaksa ada hiburan-hiburan yang seperti itu, di mana mungkin ada alkohol dan yang lain-lain, ya tinggal siapkan tempat tertentu yang terisolasi, jadi dilokalisasi gitu ya, tempat tertentu ya di situ aja. Tapi itu pun kan baru gagasan ya. Daripada kemudian tempat-tempat seperti itu kita adakan di berbagai tempat secara terbuka ya. Di sini ada DJ, di sana ada DJ, di sana di kecamatan ada DJ misalnya. Jadi tinggal kita lokalisasi saja, kita batasi saja. Cukup tempat tertentu untuk seperti. Jadi orang yang datang ke tempat tersebut memang niat seperti itu. Di tempat yang lain ya tidak diperkenankan gitu. Artinya itu yang kemudian dipotong dan kemudian digoreng sampai gosong. Dari pernyataan Anda saya menangkap apakah kemudian Anda akan melegalkan hiburan-hiburan seperti itu. Ini kan akhirnya bertentangan dengan background Anda yang merupakan pengasuh pondok pesantren, tokoh agama dan lain-lain, Mas Kiai. Yang saya sampaikan itu kan merupakan alternatif ya, alternatif jika memang itu dianggap penting ya. Ya tapi itu pun saya masih belum menemukan bahwa itu dianggap penting. Jadi karenanya menurut saya lebih penting daripada pemuda kita, generasi Z kita itu diajak joget, ya diajak bisnis saja, diajak jualan aja, diajak meningkatkan ekonominya aja gitu. Kan itu kan lebih positif ya. Tapi masyarakat Sumeneb sepertinya banyak yang suka hiburan malam nih, Mas Kiai nih. Seperti apa nih? Saya sendiri tidak tahu hiburan malam itu yang seperti apa sebenarnya ya. Sebatas mungkin hiburan malam di kafe ya, musik-musikan itu kan tidak apa-apa gitu ya. Nah, tapi dalam konteks bahwa di sana ada alkohol misalnya itu kan harus dijelaskan bahwa kita mau bersikap seperti apa terhadap benar mengikuti naluri manusia mungkin senang seperti itu. Namanya manusia punya nafsu gitu ya. Ya senang dengan hal tersebut. Tapi kan apakah iya kemudian kita biarkan begitu saja, sama saja dengan menjerumuskan.
Oke, oke, Ya, baik. saya kira itu, Pak. Mas Kiai, seberapa optimis Anda akan terpilih sebagai Bupati Sumeneb? Saya optimis, pasti optimis. Jadi dalam berjuang ini Mhm. tidak boleh pesimis gitu ya. Karena disebutkan bahwa dalam Al-Quran disebutkan jangan pernah berputus asa ini. Karena putus asa itu wala tayasu min rohillah innahu. Jadi rahmat Allah itu masih begitu banyak. Jadi salah satu di antaranya bahwa saya masih percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kesempatan, memberikan rahmat kepada saya agar Oke. saya bisa eh, berkhidmah kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Kalau selama ini mungkin pada masyarakat di pondok pesantren, masyarakat wali santri dan yang lain-lain, itu saya masih yakin bahwa saya masih bisa diberikan rahmat Allah, itu masih bisa diberikan pada saya untuk saya bisa berkhidmah pada skop yang lebih luas lagi, yaitu Kabupaten Sumeneb. Oke, namun jika ternyata nantinya Anda kembali gagal di pilkada Ya. kali ini, apa yang akan Anda lakukan, Mas Kiai? Kembali ke pengaturan awal. Pondok pesantren berarti. Iya, jadi jadi saya belusukan itu udah biasa, Mbak. Jadi bukan hanya karena pencitraan pengen jadi bupati ya. Oke. Ya, saya belusukan udah biasa. Jadi melayani wali santri, melayani alumni dan yang lain-lain. Itu sudah saya lakukan. Udah jadi pola hidup saya sehari-hari. Nah, kemudian ya saya kembali ke habitat seperti itu lagi. Oke. Kalau saya menjabat, justru itu yang harus saya jadi harus saya atur ulang kan, bagaimana saya semula misalnya saya punya komunitas di alumni di mana gitu ya, itu maka kan harus saya atur gitu ya. Betul. Bahwa tugas saya sebagai bupati dan tugas saya bagaimana bersama-sama alumni, wali santri dan yang lain-lain itu harus ditata. Oke, baik. Itu tadi jika Anda tidak terpilih. Namun jika ternyata Anda diberikan amanah untuk menjadi Bupati Sumeneb di pilkada tahun ini, apa yang akan Anda berikan untuk masyarakat Sumeneb secara luas? APBD Sumeneb itu ada 2,4 triliun. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. PAD-nya kurang lebih ada 240 miliar ya. Saya melihat bahwa potensi Sumeneb itu harusnya punya APBD yang jauh lebih besar dari itu. Ketika kita melihat kabupaten tetangga kita di Jawa Timur, itu mereka punya blok minyak dan gas, tapi ternyata APBD-nya bisa, mereka tidak punya kekayaan seperti Sumeneb, punya kepulauan, mereka tidak punya kepulauan. Jadi menurut saya seharusnya APBD Sumeneb itu jauh melampaui dari apa yang dimiliki kabupaten tetangga kita. Nah, ketika APBD itu besar, maka ada banyak program-program pembangunan itu yang bisa diberikan kepada rakyat. Dan itu sebenarnya jadi kebijakan ya, sekali lagi. Orang punya APBD besar tapi kemudian korup, ya sama aja gitu ya. Tapi APBD besar kemudian dia amanah dan bisa diwujudkan dalam program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Nah, itu yang sebenarnya jadi policy itu yang sebenarnya harus direbut dari kekuasaan. Oke, itulah yang akan diberikan oleh Mas Kiai, ya Sobat PWI, jika nantinya beliau diberikan amanah untuk duduk di kursi Bupati Sumeneb. Oke, betul. Siap. Lalu Mas Kiai, bagaimana Anda menanggapi para netizen di luar sana yang masih menganggap bahwa Anda tidak layak untuk menjadi Bupati Sumeneb? Kok bisa ya? Ya, tidak layak mungkin seperti yang tadi, mungkin karena dianggapnya secara finansial ya tidak cukup kuat gitu ya. Ya mungkin hanya itu aja. Dalam hal bahwa saya punya pengalaman atau tidak, ya rekam jejak saya kan ya bisa dinilai sendiri. Apakah ada kira-kira rekam jejak saya misalnya ditangkap KPK atau dicurigai KPK gitu ya? Pernah ada apa enggak? Jadi kita punya pemimpin seperti apapun, kalau ya mereka garong, ya buat apa kekayaan Sumeneb ini? Digarong segelintir elit saja gitu ya. Jadi tidak sampai ke masyarakat, itu kan merupakan persoalannya. Jadi memang integritas itu memang sangat diperlukan. Orang punya kekuasaan, punya sebagai policy maker, kemudian dia ya harus berintegritas dan disitulah mereka berkhidmah. Oke, luar biasa. Iya, Sobat PWI, itulah tadi diskusi kami bersama dengan calon Bupati Sumeneb nomor urut 01, Pak Kiai Muhammad Ali Fikri. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap pengunjung yang hadir di caferasa.org
Jangan lupa untuk terus menyaksikan channel PWI Sumeneb di PWI Talk on Stage, mulai nalar kritis Anda dari sini. Dan jangan lupa juga nantikan PWI Talk on Stage episode spesial mengenal calon Bupati Sumeneb 2024 nantinya bersama dengan Bapak Ahmad Fauzi Wongsojudo. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Semoga lancar-lancar semuanya, semoga sehat-sehat terus. Ya, amin. Mari, semoga nanti bisa kembali duduk di PWI Talk Sebagai bersama bupati. kami. Oke, saya Wildan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dunia